Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya tidak menyangka bisa diundang ke Bandung, karena selama ini tidak pernah keluar dari Batam. Walaupun aslinya Majalengka, cuman karena sudah banyak kawan orang Medan, jadi bahasanya terkontaminasi Medan. Jadi kalau saya bahasa Sunda mungkin takut nggak nyambung. Insyaallah mungkin karena kemarin ada undangan dari Pak Haji Zainuddin, tolong Ustadz ngisi di Bandung katanya. Padahal Ustadz di Bandung lebih hebat daripada Ustadz di Batam. Tapi nggak apa-apa, saya juga merasa terhormat bisa ke tempat yang luar biasa di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembahasannya agak seram, membahas tentang huru-hara menjelang hari kiamat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang huru-hara hari kiamat berarti kita bicara tentang perkara yang sangat besar sekali. Karena di antara rukun iman yang wajib seorang muslim itu mengimaninya adalah beriman dengan hari akhir. Seorang muslim harus yakin bahwa akan ada hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan setelah kematian, dan itu dimulai dengan adanya kehancuran alam semesta. Taib, kita mulai dari tanda-tanda kiamat dulu. Sebenarnya ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda-tanda kiamat itu sudah hampir banyak bermunculan, terutama tanda-tanda kiamat kecil. Akan tetapi tanda-tanda kiamat besar tentu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi adanya hari kiamat itu pasti dan pasti akan ada. Memang Nabi SAW tidak menyebutkan kapan tanggalnya, kapan bulannya, dan kapan tahunnya. Nabi hanya menyebutkan harinya saja, hari Jumat. Karena di hari Jumat itu hari di mana Nabi Adam diciptakan, di mana Nabi Adam dimasukkan ke dalam sorga, di mana Nabi Adam diturunkan ke bumi, dan hari itu pula kiamat dibangkitkan di waktu duha. Tapi tanggalnya kapan, bulannya kapan, tahunnya kapan, Allahu a'lam. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan? Kenapa tidak dijelaskan saja bahwa tanggal sekian, bulan sekian, hari sekian, tahun sekian kiamat? Kenapa pula dirahasiakan? Rahasia adanya kiamat itu sebuah hikmah agar kita persiapan. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa." Berbekalah kalian, persiapkanlah oleh kalian,
dan sebaik-baik persiapan adalah takwa, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Di zaman Nabi SAW ada Arab Badui. Arab Badui itu Arab yang tidak memiliki akhlak. Jadi kalau di zaman sekarang ada orang nggak punya akhlak itu namanya Badui. Jadi kalau orang Bandung nggak punya akhlak, Badui. Jadi orang Badui ini datang kepada Nabi SAW bertanya tentang kapan kiamat. Kata Arab Badui ini, ya Rasulullah, mata sa'ah. Rasul, kira-kira kapan kiamat itu? Nabi SAW tidak mau jawab. Sampai 3 kali. Setelah kemudian Nabi marah dan mengatakan, wa ma'a'dadta laha. Kamu ini bicara kiamat, kiamat, kiamat. Apa yang kau persiapkan emangnya? Maka Arab Badui ini mengatakan, la syai'ah. Aku tidak persiapan apapun wahai Rasul, walakin uhibbullaha wa rasul. Tapi aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, idzan anta man ahbabta. Kalau begitu engkau akan bersama idolamu. Dari sini kata para ulama, lihat seluruh para nabi sejak zaman Nuh alaihi salatu wasalam sampai nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua para nabi dan rasul itu disibukkan oleh kaumnya dengan pertanyaan kapan kiamat. Sejak zaman dulu tuh. Kaumnya Nabi Nuh bertanya kepada Nuh, Nuh kapan kiamat? Kaumnya Nabi Ibrahim bertanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim kapan kiamat? Kaumnya Saleh bertanya kepada Nabi Saleh, kapan kiamat? Kaumnya Nabi Musa juga disibukkan Musa dengan pertanyaan kapan kiamat. Seluruh para nabi disibukkan dengan pertanyaan kapan kiamat. Termasuk Rasul kita juga. Rasul kapan kiamat? Tetapi dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril kapan kiamat. Nabi SAW hanya menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih paham dari orang yang bertanya. Maknanya engkau wahai Jibril, seluruh makhluk ini tidak ada yang tahu kecuali Allah kapan kiamat. Oleh karena itulah maka kalau ada yang meramal bahwa sebentar lagi akan kiamat, kayak dulu ada yang meramal tanggal 12, bulan 12, 2012 gitu kan, akan terjadi kiamat. Sekarang sudah 2019 nggak kiamat-kiamat. Ya. Ada juga yang meramalkan kehancurannya bahwa umat Islam ini setelah usianya 1500 tahun akan kiamat. Ini sudah 1440 tahun, jadi sisanya sedikit ini. Ya. Tidak ada yang tahu kiamat itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, karena tidak ada yang tahu persiapan. Tetapi pembahasan malam ini hanya untuk pengetahuan saja. Saya akan lebih khusus fokus kepada tanda-tanda kiamat besar. Kalau tanda-tanda kiamat kecil mungkin setiap hari kita bisa lihat. Seperti Nabi SAW bersabda, antalidal amatu rabbataha, di mana anak menjadi tuan bagi keluarganya, bagi bapaknya, bagi ibunya. Maknanya durhaka anak-anak di zaman sekarang ini. Ya. Sudah banyak anak-anak durhaka di zaman sekarang. Kemudian juga kata Nabi SAW, ketika yatatawaluna fil bunyan, orang desa sudah sibuk bangun bangunan, bahkan ada yang lebih tinggi bangunannya dibandingkan orang kota. Ya. Kemudian juga perempuan-perempuan yang semakin banyak membuka aurat, itu semua tanda-tanda kiamat. Kemudian pemerintahan yang zalim, kemudian munculnya orang-orang fasik, itu semua tanda-tanda kiamat. Saya kira tidak akan saya sebutkan karena terlampau lama. Kita akan mulai dari tanda-tanda kiamat besar saja untuk sekedar pengetahuan saja. Tanda-tanda kiamat besar itu dimulai mukaddimahnya dari kemunculan Imam Mahdi.
Nabi SAW mengatakan nanti di akhir zaman akan terjadi 3 perang. Perang dari arah Yaman, perang dari arah Irak, dan perang dari arah Syam. 3-tiganya sudah terjadi. Lihat Irak sekarang, hari-hari perang. Lihat Syam, ya, Suriah, hari-hari perang. Bahkan Aleppo itu kota yang dulunya sangat indah, melahirkan para ulama, melahirkan kitab-kitab dunia, sekarang rata jadi tanah. Dan perangnya tidak bisa berhenti sampai sekarang. Kemudian di Yaman, hari-hari ulama dibunuh. Dan itu tidak akan dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Perang ini tidak bisa dihentikan. Karena Nabi SAW yang bersabda seperti itu, akan terjadi 3 perang di 3 negara ini. Lah ketika kemudian perang-perang ini sudah mulai banyak di mana-mana, korban saling berjatuhan, sebagaimana Rasul mengatakan, tidak tegak hari kiamat hatta kathratul haraj, sampai banyak pembunuhan. Pembunuhan ini mungkin gejalanya karena perang, mungkin karena kejahatan, mungkin karena frustasi, mungkin karena adanya bencana alam. Coba bayangkan seperti tsunami Aceh saja ya. Itu baru 1 lautan ditumpahkan Allah, 200.000 orang mati. Baru 1 lautan Aceh itu. Ya. Gimana kalau seluruh lautan di Indonesia ditumpahkan ke daratan? Berapa juta jiwa harus melayang di situ? Itu baru tsunami itu. Belum lagi yang kecelakaan, belum lagi yang stres ekonomi akhirnya minum racun tikus. Ya. Orang sekarang ini kematian itu mudah. Lihat di jalan-jalan, kalau nggak nabrak ditabrak. Zaman dulu nggak ada orang mati di jalan karena ditabrak, karena nggak mungkin unta nabrak unta. Itu di zaman Nabi. Ya. Kalau di zaman sekarang ya mungkinlah mobil nabrak motor ya, sehingga hari-hari kecelakaan tuh. Dan itu tanda-tanda kiamat. Banyaknya kematian. Lah ketika kemudian banyaknya kematian di mana-mana, termasuk yang paling besar adalah kematian para ulama. Kata Nabi SAW, mautul alim musibatun la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak tergantikan. Kalau hari ini presiden mati, besok sudah ada penggantinya. Tapi kalau ulama mati, susah penggantinya tuh. Ketika Imam Syafi'i mati, nggak ada Imam Syafi'i lagi sampai hari ini. Ketika Imam Ahmad mati, tidak ada Imam Ahmad penerusnya sampai hari ini. Ketika imam-imam madhab meninggal, sampai hari ini tidak ada yang bisa menggantikan posisi mereka. Tapi kalau orang kaya mati, besok ada yang lebih kaya lagi. Kalau pemimpin mati, baru sehari sudah diangkat pemimpin penggantinya. Dari sini musibah yang paling besar itu kematian para ulama. Dan ketika kematian para ulama ini sudah menjalur di mana-mana, di berbagai macam negara, maka ketika kunci ilmu itu hilang, maka akan menyebar kejahilan. Menyebar kejahilan sampai akhirnya yudrasul Islam kama yudrasu wasyuth thawbi, kata Rasul. Di akhir zaman, Islam itu sedikit demi sedikit akan dihapus dari permukaan bumi. Dan lihat hari ini, terkadang orang ditanya tentang hukum-hukum sholat tidak tahu. Ditanya tentang hukum-hukum wudu tidak tahu. Ditanya tentang hukum-hukum puasa tidak tahu. Ditanya tentang makna syahadat tidak tahu. Dan itu semakin menyebar kejahilan itu. Ketika kejahilan merata, maka hukum Allah akan diangkat juga. Dan ketika hukum Allah diangkat, yang berlaku hukum jahil, hukum manusia. Ketika itulah Nabi mengatakan, apabila orang-orang jahil diangkat menjadi pemimpin, dia sesat dan orang yang mengikutinya ikut sesat. Lah ketika itu manusia rindu, ingin memiliki pemimpin keadilan yang bisa membawa mereka kepada keselamatan. Mereka menanti-nanti kapan Imam Mahdi muncul. Kapan Imam Mahdi muncul? Rupanya di Indonesia ada Imam Mahdi orang Medan. Ya, tapi nggak usah dipercaya itu.
Saya dengar di Medan ada orang ngaku Imam Mahdi. Bukan di Medan juga, di Jawa ada. Bahkan perempuannya namanya Lia Aiden, bukan Lia Edan ya, Aiden. Itu ngaku Imam Mahdi juga, padahal Imam Mahdi laki-laki, kenapa jadi perempuan? Tetapi muqaddimah tanda-tanda kiamat ini ketika munculnya seseorang yang kata Rasul namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, Muhammad bin Abdillah, bukan Lia Eden. Lah, Muhammad bin Abdillah ini muncul ketika terjadi kerusuhan di Syam. Dan Syam sekarang sedang rusuh. Rusuh Syam itu, hari-hari orang mati. Bukan 1, 2, ratusan, bahkan ribuan orang meninggal itu. Seolah-olah nyawa itu tidak ada harganya kalau orang-orang yang hidup di Syam hari ini. Lah ketika manusia semakin merindukan ada pemimpin-pemimpin yang bisa mengantarkan mereka kepada keadilan, disitulah Allah munculkan seseorang yang namanya sama dengan nama Rasul, dan nama bapaknya sama dengan nama bapak Rasul, Muhammad bin Abdillah, atau dikenal dengan Al-Imamul Mahdil Muntadhar. Dia keturunan daripada Hasan ibnu Ali ibnu Abdil Muttalib. Bukan seperti Imam Mahdi yang diprasangkakan orang Syiah, namanya Muhammad Hasan Al-Ash'ari, keturunan Husain. Waktu bayi mau dibunuh disembunyikan di sirdap gua di Irak. Sehingga orang-orang Syiah itu setiap hari mereka mengunjungi gua itu yang tertutup, kemudian memukul-mukul, ukhruj ya Mahdi, keluar wahai Mahdi, yang nggak akan keluar nggak ada orangnya. Ya. Tapi itu kan prasangka orang Syiah. Kita ahli sunnah wal jamaah mengakui bahwa Imam Mahdi itu keturunan Hasan ibnu Ali ibnu Abdil Muttalib, keturunan Nabi SAW. Lah ketika Imam Mahdi ini ditunggu-tunggu manusia, maka ketika itu Saudi Arabia, khususnya Mekah dan Madinah, akan sepi dan tidak ada orang lagi. Kata Nabi SAW, Imaratul Baitil Maqdis kharabu Yathrib. Apabila Baitul Maqdis yang ada di Palestina sana akan menjadi pusat kekuatan kaum muslimin, maka Yathrib akan hancur. Makna Yathrib itu Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah ini akan hancur. Sudah tidak ada orang lagi. Semua akan hijrah ke Palestina. Karena nanti kekuatan kaum muslimin itu ada di situ, di Palestina. Walaupun hari ini Palestina sedang dikepung orang Israel, nanti di akhir zaman Palestina akan kembali ke masa kejayaannya sebagaimana di zaman Umar ibn Khattab dan di zaman Salahuddin al-Ayyubi. Nanti akan kembali ke tangan kaum muslimin di tangan Imam Mahdi Muhammad bin Abdillah. Lah ketika kemudian Imam Mahdi sudah memimpin kaum muslimin yang ada di Syam, disitulah terjadi perang besar, dalam sejarah disebut Malhamatul Kubra. Malhamatul Kubra, malhamah itu diambil dari kata lahmun, daging. Ya. Kubra itu besar, artinya daging yang berhamburan. Karena perang di zaman itu sudah tidak pakai lagi perang-perang di zaman sekarang. Nanti akan kembali ke pedang, ke panah, ke tombak, ke unta, ke kuda, sehingga sabet-sabetan, sehingga dibahasakan dalam bahasa Arab itu Malhamatul Kubra. Daging yang berhancuran karena disabet pedang, tombak dan panah. Dan itu perang yang terakhir. Tidak ada perang setelah itu. Sampai-sampai dalam hadis yang panjang sekali, kaum muslimin berhasil mengalahkan orang Yahudi dan Nasrani itu sampai ke jantung kota Romawi. Ke jantung kota Romawi. Di Roma sana. Dan mendapatkan harta rampasan perang banyak. Lah ketika mereka sudah berada di Eropa, ketika itu sudah tidak ada Amerika lagi. Karena dalam riwayat cuma ada Eropa saja yang disebutkan. Ya. Amerika kemana? Allahu a'lam. Lah ketika itulah maka kaum muslimin, mereka dimenangkan dengan kemenangan gemilang. Tiba-tiba mereka dihebohkan kemunculan Dajjal dari Khurasan. Khurasan itu yang ada di Iran sana.
Itu Khurasan namanya. Dajjal itu muncul di situ. Maka kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi sedang ada di Eropa tuh. Sementara Dajjal muncul di Syam. Makanya kemudian Imam Mahdi mengutus, kata Rasul, 10 penunggang kuda. Kata Nabi SAW, aku kenal sifat-sifat kudanya. Aku kenal para penunggangnya. Dan mereka sebaik-baik penunggang kuda pada hari itu. Karena sudah tidak ada pesawat masalahnya. Ya kembali ke kuda lah. Untuk supaya mengecek apakah Dajjal memang betul-betul akan menyerang rumah-rumah mereka di Syam. Ataukah kemunculan Dajjal ini hanya berita hoax saja. Rupanya penyerangan Dajjal kepada rumah-rumah mereka berita hoax. Tapi Dajjalnya sudah muncul di Khurasan. Dan di situ rupanya 70.000 Yahudi Asfahan sudah menjadi pasukan Dajjal. Karena Dajjal itu nanti akan diikuti pertama kali oleh 70.000 Yahudi Asfahan lengkap dengan seragam mereka. Dia akan memimpin perang dari sini. Lah setelah kemudian Dajjal membawa pasukan besar, Dajjal itu usianya tidak lama. Hanya 40 hari. Tetapi 40 hari itu sampai ke Cicadas. Sampai ke sini nih. Ya. Karena Nabi yang mengatakan tidak ada sejengkal bumi illa saya tauhu Dajjal. Tidak ada jengkalan bumi kecuali akan diinjak Dajjal. Kalau sudah diinjak Dajjal berarti tempat ini pun diinjak kecuali 2 kota saja. Maksudnya Madinah dan Mekah itu tidak mungkin dimasuki Dajjal dan dijaga malaikat. Kalau Cicadas ya habis dimakan Dajjal nanti. Lah, ketika Dajjal ini kemudian diberikan waktu 40 hari, 1 hari bagaikan 1 tahun. Lama 1 harinya. Itu pertama kali muncul Dajjal itu, 1 harinya sama dengan 1 tahun lamanya. Baru 2 harinya, hari kedua sama dengan 1 bulan lamanya. Baru hari ketiga sama dengan 1 pekan. Baru hari keempat dan sampai 40 hari baru normal harinya. Sampai-sampai sahabat bertanya Rasul, yang 1 hari bagaikan 1 tahun itu macam mana sholatnya tuh? Macam mana puasanya itu? Jangankan puasa 1 tahun, puasa 3 hari nggak makan mati. Maka Rasul mengatakan, perhatikan waktu-waktu sholatmu sesuai dengan apa yang kau lakukan setiap hari. Maknanya kalau dari zuhur ke asar 3 jam ya sudah asar. Dari asar ke maghrib mungkin 3 jam ya sudah maghrib. Dari maghrib ke isya 2 jam ya sudah isya. Seperti itu. Ya. Dan ini kata ulama fikih menjadi sebuah hukum bagi orang-orang yang hidup di kutub. Nah, orang yang hidup di kutub kan ada yang siangnya lama banget ya. Ada yang malamnya sampai berhari-hari. Ada yang siangnya sampai 1 minggu. Itu kalau yang puasa siangnya 1 minggu nggak mati orang kutub tuh. Ya. Makanya orang-orang kutub itu kalau Ramadan mereka ngikut negara yang normal. Nelpon, sudah sahur belum? Sudah, makan walaupun siang. Ya kan? Nanti nelpon lagi, sudah buka belum? Sudah, walaupun siang buka gitu maksudnya. Ya, mengikuti waktu normal negara-negara normal. Lah, 1 hari itu Dajjal itu keliling tuh. Keliling ke bangsa-bangsa Arab. Dan ingat, kebanyakan pengikut Dajjal itu maaf, ibu-ibu. Ibu-ibu tuh yang banyak pengikut Dajjal itu. Karena kemunculan Dajjal itu 3 tahun sebelumnya terjadi paceklik hebat. Tahun pertama Allah Subhanahu wa taala tahan 1/3 langit untuk tidak hujan. Tahun kedua Allah tahan 2/3 langit untuk tidak hujan. Tahun ketiga Allah tahan seluruh dunia tidak ada hujan. Sehingga tumbuh-tumbuhan mati, hewan-hewan mati, manusia pun stres cari beras nggak ada. Sampai-sampai ketika itu Rasul ditanya apa makanan yang mereka makan wahai Rasul. Kata Nabi SAW, orang-orang yang beriman hanya memperbanyak tahlil, tahmid dan takbir. Begitulah mereka berzikir kepada Allah. Jadi makanannya zikir saja. Mereka nggak ada makanan lagi. Ya. Lah ketika Dajjal muncul, itulah Dajjal membuat fitnah. Karena kotanya sudah banyak yang hancur,
Kalau Dajjal lewat ke sebuah kota, kemudian warga kota itu mau beriman kepada Dajjal, maka kota itu akan menjadi baik. Tumbuh-tumbuhannya akan ditumbuhkan. Kemudian hewan-hewannya akan dihidupkan. Kemudian kotanya juga akan diperbaiki. Wanita-wanitanya akan dikasih emas, perak, tas, macam-macam. Apa yang mau dimaukan perempuan dikasih. Ya kan? Kenapa dari situ banyak perempuan yang pengikut Dajjal? Karena Dajjal itu membawa kemewahan. Dajjal itu tidak membunuh. Dajjal itu membawa fitnah agama. Dia itu hanya membunuh orang yang gak ikut dia saja. Kalau orang ikut dia, bukan tidak dibunuh, bahkan disenangkan, dibahagiakan, dikasih kekayaan. Apa maunya kita dikasih? Sampai-sampai suatu ketika, Dajjal itu berbicara sampai bumi, ukhruji kunuzaki, keluarkan pembendaharaanmu wahai bumi, dan tampakkan di hadapan manusia. Maka akan keluar emas, perak, jamrud, macam-macamnya. Makanya dari situ kebanyakan yang ikut Dajjal itu ibu-ibu. Kenapa? Karena ada dua perkara. Pertama, ibu-ibu itu naqisatu aklin. Maaf Bu ya, kurang akalnya. Karena ikut perasaan. Yang kedua, naqisatu dinin, kurang agamanya. Karena waktu haid tidak sholat, waktu haid tidak puasa. Kalau laki-laki kan nggak ada haid. Kalau laki-laki haid LGBT namanya. Ya kan? Jadi laki-laki dia tidak kurang agama. Laki-laki sempurna akalnya. Kalau ada masalah, laki-laki biasanya ikut akal. Kalau perempuan ada masalah, ikut perasaan. Makanya hukum talak itu ada pada laki-laki, bukan pada perempuan. Kalau hukum talak ada perempuan, hari-hari orang yang talak berjubel di pengadilan agama itu ramai. Tapi karena talak dipegang laki-laki, agak sedikit di PA. Kenapa? Karena ikut akal. Mikir kalau laki-laki. Kalau perempuan ada SMS, nyasar saja langsung, udah kita cerai saja. Katanya kan begitu. Makanya perempuan itu mudah ikut Dajjal. Sampai-sampai dalam hadis, saking takutnya bapak-bapak istrinya ikut Dajjal, anak perempuannya ikut Dajjal, sampai dirantai kayak orang gila. Artinya para pengikut Dajjal itu banyak perempuan. Yang kedua, orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Orang-orang yang tidak punya akidah, orang-orang yang tidak punya ilmu, orang-orang yang tidak cukup bekal agamanya, maka mereka akan mudah ikut Dajjal. Karena Dajjal itu membawa neraka dan sorga. Sorganya neraka dan nerakanya adalah sorga. Dan dia akan keling selama 40 hari. Ketika Dajjal berusaha untuk masuk kota Mekah, nggak bisa. Karena malaikat mengelilingi kota Mekah. Kemudian ketika mau masuk ke kota Madinah juga nggak bisa. Dajjal hanya bisa melihat dari kejauhan saja kota Madinah itu. Tiba-tiba Dajjal melihat cahaya putih sehingga mengatakan, hadza qasru Ahmad. Ini adalah istananya Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi. Subhanallah. Dajjal mengatakan, ini istana putih dan menjadi sebuah kenyataan hari ini. Coba kalau ibu bapak umroh atau haji disempatkan ke Madinah, lihat Masjid Nabawi itu dari arah ketinggian, itu warnanya putih. Shadaqah Rasulullah. Sungguh benar apa kata Nabi, ucapan Dajjal mengatakan hadza qasru Ahmad. Ini adalah istana putih. Masjid Nabawi itu kalau dari kejauhan itu warnanya putih. Padahal bukan putih warnanya, kalau dari dekat itu warnanya hijau kan. Tapi kalau dari jauh, dari ketinggian warnanya putih itu. Jadi Nabi SAW itu tidak mungkin berdusta setiap sabdanya. Dan itu menjadi kenyataan apa yang dikatakan Dajjal itu. Makanya ketika kemudian Dajjal tidak bisa, Rasulullah SAW yang sedang bersabda memakai tongkat itu dipukul-pukulkan ke bumi. Hadihi tayyibah, hadihi tayyibah. Ini tempat yang baik, ini tempat yang baik. Dajjal tidak bisa masuk di situ. Makanya akhirnya karena Dajjal marah tidak bisa masuk kota Madinah, maka dia membuat gempa. Akhirnya orang-orang munafik yang ada di kota Madinah pada keluar. Hanya orang-orang yang kuat imannya saja yang tinggal di situ. Orang-orang munafik itu akhirnya belakangan ikut Dajjal. Lah karena Dajjal ini banyak pengikutnya dari bangsa Turuk. Turuk itu bangsa Asia kayak kita ini. Gitu. Pokoknya Dajjal itu hampir satu dunia ikut dia itu, kecuali orang-orang yang Allah rahmati. Sehingga Imam Mahdi tidak sanggup melawan Dajjal. Terpaksa mereka sembunyi. Sembunyi di mana? Di Bukit Tur.
Makanya kenapa dalam Al-Quran itu nama Tur selalu disebut. Wat-tur wa kitabim mastur. Wat-tini wa zaituni wa turisinin. Selalu disebut dan dijadikan sumpah oleh Allah Tur itu. Karena Tur itu tempat bersejarah. Disitulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam mendapatkan mandat Taurat untuk memimpin Bani Israel di Bukit Tur. Di situ pula Imam Mahdi bersembunyi. Di Bukit Tur itu. Sampai-sampai karena lamanya bersembunyi, kehabisan bekal, sampai-sampai Rasul mengatakan kepala kerbau jauh lebih mulia, lebih berharga dibandingkan ribuan dinar. Karena yang mereka butuhkan makanan, bukan uang. Lah akhirnya karena sudah kehabisan makanan, mereka kalau tetap tinggal di situ mati kelaparan. Akhirnya Imam Mahdi kemudian memutuskan, kita kalau tetap di sini kita mati konyol. Bagaimana kalau seandainya kita besok turun dari bukit ini, perang dengan Dajjal, kalah menang, yang penting kita syahid. Lah ketika itulah kompak sepakat kaum muslimin untuk perang habis-habisan. Di waktu subuh itulah, setelah kemudian satu di antara mereka mengumandangkan azan, tiba-tiba langit gelap. Setelah gelap, tiba-tiba muncul cahaya yang sangat terang sekali. Ketika mereka menoleh ke langit, rupanya ada dua malaikat yang sedang mengapit Isa bin Maryam. Isa turun dari langit. Karena Dajjal tidak bisa dibunuh kecuali oleh seorang nabi. Kata Nabi SAW, kalau Dajjal hidup di zamanku, aku yang akan membunuhnya. Tetapi kalau aku mati dan Dajjal muncul, maka setiap jiwa pasti mati. Ikut Dajjal atau mati. Karena tidak ada yang bisa melawan Dajjal kecuali seorang nabi. Dan yang ditugaskan adalah Nabi Isa. Tapi dia turun bukan sebagai nabi, tapi orang biasa yang dimandatkan dan ditugaskan untuk membunuh Dajjal, membunuh babi, mematahkan salib, dan berhukum dengan hukum keadilan. Sebagaimana Al-Quran sudah mengatakan bahwa Isa itu tidak dibunuh, Isa tidak disalib, bahkan Isa itu diangkat ke langit dan di akhir zaman akan turun. Itulah bahasa Quran. Lah Isa inilah akhirnya bergabung dengan tentara Imam Mahdi. Dia yang memimpin perang. Akhirnya ketika kemudian qomat mulai dikumandangkan, kata Imam Mahdi, ya Ruhullah, wahai ruh Allah, taqaddam, silahkan jadi imam. Tapi Isa tidak mau. Akhirnya Isa mengatakan setiap kaum itu ada amirnya. Silahkan anda saja yang maju. Maka Imam Mahdi jadi imam dan Isa pun ikut syariat Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, akhirnya Nabi Isa bin Maryam ini sholat di belakang Imam Mahdi. Setelah sholat selesai, baru kata Isa ketika dikumpulkan para prajurit, kata Nabi SAW, Isa akan mengusap seluruh wajah tentara itu. Demi Allah, kata Rasul SAW, mereka adalah manusia terbaik waktu itu. Bahagialah orang-orang yang diusap oleh Isa bin Maryam. Karena ketika Isa mengusap wajah mereka itu, Isa menyebutkan tingkatan mereka di sorga. Bukan mereka masuk sorga. Ya. Menyebutkan tingkatan di sorga. Kalau sudah menyebutkan tingkatan di sorga, ya pasti masuk sorga. Ya. Maka Isa bin Maryam ketika itu memberikan 3 pilihan. Ini di bawah Dajjal dan pasukan tuh. Kata Isa bin Maryam, kalian tidak usah turun. Saya memberikan 3 pilihan kepada kalian. Pertama, saya akan berdoa kepada Allah agar Allah mengirim bencana alam. Biar bencana itulah yang meluluh lantakkan Dajjal dan para pasukannya. 1. Yang kedua, aku akan berdoa kepada Allah biar Allah membangkitkan pasukan, tapi bukan kalian. Biar pasukan ini saja yang akan memerangi mereka sampai habis. Atau yang ketiga, kalian siap perang bersama aku. Aku yang akan memimpin kalian. Aku yang akan membunuh Dajjal dan kalian perangi pengikutnya. Dan aku akan berdoa para pengikut Dajjal tidak sanggup mengangkat pedang sehingga kau tinggal tebas saja kepalanya. Milih mana? Milih yang nomor 3 rupanya. Karena apa? Tinggal tebas masalahnya. Ya kan? Akhirnya milih yang nomor 3, siap perang dipimpin Nabi Isa. Maka turunlah setelah sholat subuh, akhirnya melawan Dajjal.
Ketika Dajjal itu melihat Isa, dia tahu dia akan dibunuh Isa, lari dia. Ya. Akhirnya dikejar Isa sampai ke Babil Lud. Babil Lud itu kota di tengah Israel. Ya. Di Israel itu ada kota namanya Babil Lud. Disitulah Dajjal itu akan dibunuh. Karena orang-orang Yahudi menganggap bahwa Dajjal itu penyelamat mereka. Jadi kalau Islam menunggu-nunggu Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, kalau orang Yahudi itu menunggu Metius ataupun Dajjal istilah kita, penyelamat mereka. Ya. Lah dari situ Dajjal kemudian dibunuh di Babil Lud oleh Isa bin Maryam. Dan pasukan kaum muslimin sebagaimana doa Isa, tinggal tebas-tebas saja dia. Ya. Akhirnya pasukannya tahu Dajjal mati, mereka tunggang langgang, sembunyi di batu-batu bisa bicara, "Hei muslim, nih orang kafir di balik saya, bunuh saja dia," katanya. Sembunyi di pohon, begitu juga ngomong. Sembunyi di lubang, tidak ada satupun makhluk Allah kecuali bicara, "Hei muslim, kafir di sini bunuh saja." Kecuali satu pohon namanya Gharqad, gak mau ngomong dia. Makanya orang Israel hari ini banyak-banyak nanam pohon borkot. Ya, hadisnya bocor sampai mereka. Tetapi sayang kebakaran, nanam lagi. Ya kan kemarin kebakaran tuh. Habis pohon gorkotnya, ditanam lagi, mudah-mudahan kebakaran lagi. Karena hanya pohon itu yang tidak akan bicara dan melindungi orang-orang kafir. Lah setelah Dajjal mati, kemudian kaum muslimin pun berhasil mengalahkan orang-orang kafir. Maka yang selamat dari orang-orang kafir Yahudi dan Nasrani, mereka diberikan dua pilihan oleh Isa. Masuk Islam atau mati. Kalau di zaman Nabi SAW 3 pilihan. Masuk Islam. Kalau tidak bayar upeti. Kalau tidak mati. Ya. Tapi di akhir zaman gak ada upeti-upetian. Cuma 2 aja pilihannya. Mati atau masuk Islam. Ya. Akhirnya sebagian besar orang-orang kafir itu masuk Islam. Inilah isyarat firman Allah Azza wa Jal. Wa immin ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Sesungguhnya kelak sebagian ahli kitab akan beriman kepada Allah lewat Isa sebelum kematiannya. Jadi akan berbondong-bondong orang Yahudi Nasrani masuk Islam karena Isa bin Maryam. Sehingga ketika itu semua orang beriman. Kata Nabi SAW, tuba liman asya ba'dal masih. Beruntung orang-orang yang hidup di masa Isa diturunkan Allah Azza wa Jalla. Karena ketika itu Allah jadikan bumi berkah. Ya. Allah jadikan langit berkah. Dan itu hari-hari yang penuh dengan berkah. Sejak zaman Adam alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman, kehidupan yang paling indah itu ketika Isa berada di tengah-tengah kita. Betul-betul dia menegakkan keadilan. Tetapi maksudnya mengikuti Islam. Dia tidak menyebarkan agamanya. Karena Nasrani itu tidak boleh lagi disebar setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, siapapun orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman setelah mereka mendengarkan adanya aku diutus, kecuali mereka dimasukkan ke dalam jahannam. Sudah Isya? Iya. Kalau dijadwal sampai Isya. Cuman kalau mau lanjut nggak apa-apa. Sampai jam 8. Iya, berarti habis Isya kita lanjut lagi. Salat dulu biar tenang. Dan saya tutup, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.